pembahasan soal selanjutnya kita akan menghitung tentang pH suatu larutan. Untuk yang pertama diketahui 75 mili asam klorida 0,01 molar ditambah dengan 50 mili asam nitrat 0,05 molar. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi untuk mencari pH suatu larutan, pertama kita akan mencari, karena di sini ada dua larutan yang berbeda, maka kita akan mencari mol H+ dari masing-masing larutan. Yang pertama HCl diketahui di situ ada 75 mili, langsung saja kita tulis 75 mili dikali dengan konsentrasinya yaitu 0,001 dan didapatkan 0,75 milimol karena tadi adalah 75 mili. Selanjutnya untuk HNO3 diketahui itu ada 50 mili, langsung saja kita tuliskan 50 mili dikalikan dengan konsentrasinya yaitu 0,05 sama dengan 2,5 milimol. Selanjutnya kita akan menjumlahkan kedua mol larutan. Jadi didapatkan 0,75 ditambah 2,5 milimol adalah 3,25 milimol. Itu merupakan mol total dari kedua larutan. Selanjutnya setelah kita mencari mol total dari kedua larutan, kita akan mencari volume totalnya. Tinggal kita jumlah saja volume dari HCl dan HNO3 itu ada 75 mili ditambahkan dengan 50 mili didapati hasil 125 mili. Selanjutnya kita akan mencari konsentrasi H+. Nah, H+ di sini rumusnya adalah mol total yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan volume total yang juga sudah kita hitung tadi. Langsung saja kita masukkan mol totalnya yaitu 3,25 per volume total 125 dan kita mendapatkan hasil 0,026 molar. Nah, dari konsentrasi H+ yang kita hitung ini kita dapat mencari pH atau menentukan pH dari kedua larutan tadi. Langsung saja rumus dari pH yaitu min log dari H+. Tinggal kita masukkan min log 0,026 molar sama dengan 1,59. Jadi dapat dikatakan pH dari kedua larutan untuk yang soal pertama adalah 1,59. Lanjut untuk soal yang B, diketahui pada soal 50 mili NaOH 0,01 molar ditambah dengan 50 mili larutan amonia 0,1 molar dengan ketahui KB-nya 1 kali 10 pangkatnya 5. Langsung saja seperti langkah-langkah seperti yang soal pertama. Yang pertama kita akan menghitung mol dari masing-masing larutan. Jadi langsung saja volume dikali dengan konsentrasi sehingga NaOH di sini kita mendapatkan 0,5 milimol dan NH3 kita mendapatkan 5 milimol. Nah, sebelum kita memasuki untuk mencari pH-nya, kita akan mereaksikan kedua larutan tersebut. Jadi langsung saja kita reaksikan NH3 ditambah dengan NaOH itu akan menghasilkan NH4+, yang mana mol dari NH4+ ini itu adalah 0,5 dari mol NH3 karena 0,5 milimol NaOH itu akan mengubah yaitu tadi 0,5 NH3 menjadi 0,5 NH4+. Jadi dapat disimpulkan sisa mol dari NH3 itu adalah 5 dikurangi 0,5 sama dengan 4,5 milimol. Jadi setelah kita mereaksikan kedua larutan, kita mendapatkan dua larutan baru, yaitu ada NH3 dan NH4+, yang mana NH3 ini merupakan basa lemah, sedangkan NH4 itu merupakan basa konjugasinya. Nah, karena ini diketahuinya itu basa lemah, maka kita
hanya bisa mencari pOH-nya dulu. Nah, di sini kita dapatkan rumus pOH sama dengan PKB ditambah log asam perbasa. Nah, PKB dari NH3 itu tuh 5, sedangkan KB-nya tadi di soal 1 kali 10 pangkat min 5. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. pOH sama dengan 5 ditambah log asamnya ini adalah 0,5 ya, dari ini NH4 kan 0,5, lalu basanya itu 4,5 dari NH3 nya 4,5. Lalu kita hitung saja 5 plus log 0,111, hasilnya log dari 0,111 adalah 0,954, jadi pOH nya adalah 4,05. Nah, dari pOH ini kita bisa menghitung pH. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Kenapa 14? Karena pH maksimal adalah 14, ya kan? Kali ayat itu ya. Nah, langsung saja kita masukkan 14 dikurangi ini tadi pOH-nya 4,05 sama dengan 9,95. Jadi dapat disimpulkan larutan kedua ini itu bersifat basa karena memiliki pH sekitar hampir 10 pH-nya. Lanjut untuk soal yang C, diketahui pada soal yaitu 100 ml asam asetat 0,1 molar ditambah dengan 100 ml barium hidroksida 0,05 molar. Jadi situ ada asam asetat adalah CH3COOH. Kita cari molnya dahulu. Tinggal dimasukkan volume dikali dengan konsentrasi mendapatkan 10 mmol. Lalu yang BaOH 2 kali atau barium hidroksida sama, kita mendapatkan 5 mmol. Nah, tapi karena dalam satu senyawa BaOH 2 kali itu mempunyai 2 OH men, maka kita kalikan hasil ini tadi dengan 2 karena tadi kan menghasilkan 2 OH men ya. Jadi mol dari BaOH 2 itu 10 mmol. Nah, ini merupakan reaksi asam basa. Jadi kita akan mereaksikan CH3COOH dengan BaOH 2 kali. Kita reaksikan. Nih, kita mendapatkan hasil seperti ini. CH3COOH plus OH min menghasilkan CH3COO min plus H2O. Kita masukkan ini tadi. Ini adalah 10 mmol. OH-nya di sini juga 10 mmol. Di sini H3COO min itu 0, H2O juga 0. Itu untuk mula-mula. Terus R-nya MRS kita pakai sistem MRS. R-nya kita pakai 10 ya, berarti 10 dah. Lalu kita kurangi jadi sisanya di sini untuk C3COOH 0, untuk OH-nya 0, CH3COO nya 10 dan H2O-nya 10. Jadi di sini masih ada sisa 10 mmol garam, hanya garam yang tersisa. Nah, untuk mencari pH yang pertama kita akan mencari konsentrasi dari OH min dahulu. Nah, rumus dari konsentrasi OH min adalah akar dari KB dikali C. KB rumusnya itu adalah KW per KA. KW per KA. KW itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14, KW air ya. KA-nya karena ini lagi-lagi sama C3COOH berarti 1 kali 10 pangkat min 5, tinggal kita bagi. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 9. Untuk C-nya sendiri di sini 10 mmol ya, dari OH-nya 10 mmol dengan dibagi 4
massa total. Di sini seharusnya kita mencari massa total, yaitu 100 ditambah dengan 100 sama dengan 200 mili ya. Di sini kita dapat 200 mili, jadi kita bagikan mendapatkan C yaitu 0,05 molar. Setelah kita mendapatkan konsentrasi OH-, kita masukkan dalam rumus OH- sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat min 9 dikali 0,05, didapatkan akar 5 kali 10 pangkat min 11, dan akar dari 5 kali 10 pangkat min 11 yaitu 7,07 kali 10 pangkat min 6. Itu merupakan konsentrasi OH-. Lainnya setelah kita menemukan konsentrasi dari OH-, kita akan mencari pOH. Karena apa? Karena ini merupakan basa, makanya kita harus mencari pOH dahulu, baru kita dapat menentukan pH-nya. Sama seperti tadi, pOH adalah min log dari OH-. Langsung saja kita masukkan min log dari 7,07 kali 10 pangkat min 6 yaitu 5,15. Langsung kita mencari pH-nya. Setelah kita mendapatkan pOH, baru kita bisa mencari pH. Rumus pH sama dengan 14 min pOH. 14 min pOH sama dengan 14 min 5,15. Jadi diperoleh pH dari campuran larutan asam asetat dan barium hidroksida adalah 8,85. Dapat disimpulkan bahwa campuran larutan ini bersifat basa karena memiliki pH lebih dari 7.